Latihan terakhir menjelang laga kontra Como, Zielinski dan Pavard berlatih terpisah. Persiapan Inter untuk laga terakhir, Lautaro dan Fratesi kembali untuk laga di Como. Inter bersiap menghadapi laga penentuan Scudetto pada Jumat malam, di mana mereka akan bertandang ke markas Como, sementara Napoli menjamu Cagliari di Stadio Maradona. Dengan selisih hanya 1 poin di klasemen, nasib gelar juara Serie A 2024-25 akan ditentukan di 90 menit terakhir musim ini. Inter berada di belakang Napoli, tapi masih menyimpan harapan, tulis Sky Sport. Kabar positif datang dari sesi latihan hari ini di Appiano Gentile. Lautaro Martinez dan Davide Fratesi kembali berlatih sebagian bersama grup dan menargetkan keikutsertaan dalam laga kontra Como, ungkap laporan tersebut. Kehadiran keduanya akan menjadi dorongan besar bagi Simone Inzaghi dalam laga krusial ini. Namun ada pula catatan waspada dari sisi medis. Benjamin Pavard dan Piotr Zielinski menjalani latihan terpisah karena mengalami sedikit kelelahan otot, tulis Sky Sport. Kondisi keduanya akan dipantau dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan apakah mereka siap tampil sejak menit awal. Simone Inzaghi akan menilai dengan cermat kondisi fisik semua pemainnya, mengingat laga ini tidak hanya penting untuk perburuan Scudetto, tetapi juga sebagai persiapan akhir menjelang final Liga Champions melawan PSG. Semua energi akan diarahkan untuk tampil sempurna di Como, sambil berharap keajaiban terjadi di Napoli, tutup laporan tersebut. AC Milan alami krisis kerugian gara-gara tidak lolos ke kompetisi Eropa. AC Milan dipastikan tidak akan berkompetisi di Eropa musim depan, sebuah kenyataan pahit yang akan membawa dampak finansial signifikan bagi klub. Seperti yang ditulis La Gazzetta dello Sport, kegagalan AC Milan dalam menembus tim Eropa akan menimbulkan banyak hal, mulai dari menurunkan daya tarik klub, bisnis transfer masuk dan keluar, tingkat sponsor, bonus, dan total pendapatan. CEO Giorgio Furlani memang menyatakan bahwa hal ini tidak akan mengubah strategi klub, namun kenyataannya kerugian finansial sangat besar. Milan akan kehilangan daya tarik global yang signifikan dari berbagai sudut pandang. Sebagai perbandingan, Rossoneri, yang finish kedua di Serie A musim lalu, mendapatkan hampir 60 juta euro dari UEFA untuk partisipasi di Liga Champions. Angka tersebut juga belum memperhitungkan pemasukan dari penjualan tiket stadion. Format baru Liga Champions membawa 5 pertandingan Eropa ke San Siro antara September hingga Februari. Rata-rata antara pertandingan Liga Kandang, kecil, 2,53 juta euro, dan malam Liga Champions besar, Derby 2023 senilai 10 juta euro, mengindikasikan pendapatan stadion sekitar 30 juta euro. Jika digabungkan dengan pendapatan UEFA, totalnya bisa mencapai 90 juta euro. Dengan bonus tambahan dan market pool, angka itu bisa mencapai 100 juta euro. Inter Milan bidik Benoit Badiashile sebagai pengganti Jan Bisek. West Ham United dilaporkan mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah Inter Milan, Jan Bisek. Nerazzurri bidik Benoit Badiashile sebagai penggantinya. Jan Bisek telah mengalami peningkatan performa yang signifikan di San Siro musim ini, menjadikannya salah satu bek paling diminati di Eropa. Beberapa klub top telah mengarahkan pandangan mereka pada pemain berusia 24 tahun itu. Namun, masa depannya bisa jadi berada di London, dengan West Ham mempertimbangkan langkah ambisius untuk mendatangkan mantan bek Aarhus tersebut di musim panas. Jika Inter Milan harus kehilangan Bisek, yang telah menjadi pemain reguler tim utama, mereka sudah berada di pasar untuk mencari bek tengah baru. Selain target jangka panjang seperti Jaka Bijol, Udinese, dan Omar Solet, Red Bull Salzburg, Nerazzurri juga menambahkan nama lain ke dalam daftar incaran mereka, Benoit Badiashile dari Chelsea. Badiashile, yang didatangkan dari Monaco pada tahun 2023 dengan biaya dilaporkan 37 juta euro, gagal memenuhi ekspektasi di Stamford Bridge. Oleh karena itu, The Blues terbuka untuk menjual pemain Prancis berusia 24 tahun itu di musim panas. Namun Inter hampir dipastikan tidak akan bisa mendatang Badiashile dengan harga murah. Hal ini disebabkan karena Chelsea diperkirakan ingin mengembalikan nilai investasi mereka untuk mendatangkan sang pemain. Sementara itu, penjualan Bisek diyakini akan memberi keuntungan besar bagi Inter, mengingat mereka mendatangkannya hanya dengan harga 7 juta euro. Oaktree tetap percaya Simone Inzaghi meski berpotensi tanpa trofi. Pemilik Inter Milan, Oaktree, melihat Simone Inzaghi sebagai sosok terbaik untuk memimpin tim, meskipun ada resiko musim 2024 hingga 2025 menjadi musim tanpa trofi. Menurut laporan terbaru dari La Repubblica Internews, dana investasi asal Amerika tersebut menilai kampanye musim ini luar biasa, di mana sebagian besar berkat pendapatan tambahan yang substansial. Setelah Napoli berhasil menggeser tim asuhan Inzaghi dari puncak klasemen Serie A, yang berarti Inter berpotensi kehilangan ketiga trofi domestik musim ini, Dewan Direksi tetap mempercayai Inzaghi dan akan mempertahankannya sebagai nahkoda tim melampaui musim panas. Inter akan menyelesaikan musim Serie A ini di posisi 2 teratas dan masih bisa menyalip Napoli untuk merebut Scudetto di pertandingan terakhir. Sementara itu,
Mereka akan menghadapi final Liga Champions kedua dalam 3 tahun setelah mengalahkan Barcelona di semifinal. Terakhir, raksasa Italia ini juga telah mengamankan tempat di Piala Dunia antar klub FIFA musim panas ini. Pencapaian Inter di kancah internasional secara signifikan telah memperkuat keuangan klub, dengan perkiraan pemasukan sekitar 250 juta euro. Ternyata, Oaktree lebih menghargai aspek finansial ini lebih dari apapun. Oleh karena itu, mereka akan tetap mempertahankan Inzaghi di kursi pelatih, mengindikasikan bahwa stabilitas finansial dan kesuksesan di level Eropa menjadi prioritas utama bagi pemilik klub. Kegagalan Eropa ancam masa depan Tijani Reijnders di Milan. Kegagalan AC Milan lolos ke kompetisi Eropa diperkirakan akan membawa konsekuensi finansial, berpotensi memaksa klub untuk menjual Tijani Reijnders. Corriere dello Sport melaporkan bahwa absennya AC Milan dari kompetisi UEFA pada musim 2025-26 kemungkinan besar akan memaksa Rossoneri untuk mencari dana segar guna menutupi hilangnya pendapatan. Tijani Reijnders disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk penjualan besar Rossoneri di musim panas ini, dengan Manchester City asuhan Pep Guardiola dikabarkan menjadi peminat nomor 1 bagi sang pemain. Kepergian Kevin De Bruyne dari Man City yang kontraknya akan habis di musim panas ini, bisa mempercepat langkah klub Liga Primer Inggris tersebut untuk merekrut pemain asal Belanda berdarah Indonesia tersebut. Man City diperkirakan akan mengajukan tawaran dalam beberapa hari mendatang, namun Milan telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan tawaran yang datang di bawah angka 70 juta euro. Kendati demikian, Real Madrid juga dilaporkan menunjukkan minat dan telah meminta informasi mengenai mantan pemain AS Alkmaar tersebut. Potensi terjadinya lelang internasional untuk Reijnders sangat terbuka lebar, dan hal ini bisa memberi keuntungan finansial yang cukup besar bagi Milan, sama seperti ketika mereka menjual Tonali ke Newcastle United. Dana tersebut nantinya bisa digunakan untuk membiayai aktivitas transfer di musim panas, perekrutan pelatih dan aktivitas pembinaan tim lainnya. Terlebih di musim depan Rossoneri tidak akan bermain di kompetisi Eropa. Inter bisa Francesco Pio Esposito ikut serta ke Piala Dunia antar klub. FIFA tegaskan klub peserta Piala Dunia antar klub tak wajib lepas pemain ke timnas. FIFA menegaskan bahwa 32 klub peserta Piala Dunia antar klub 2025 tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka ke tim nasional yang berlaga di kompetisi resmi pada periode yang sama. Penegasan ini tercantum dalam dokumen regulasi umum turnamen yang akan digelar musim panas mendatang di Amerika Serikat, demikian disampaikan otoritas sepak bola dunia dari markasnya di Zurich. Meski begitu, kewajiban melepas pemain untuk jendela internasional 2-10 Juni 2025 tetap berlaku. Kebijakan ini berdampak langsung pada Inter, yang memiliki opsi untuk tidak mengizinkan Francesco Pio Esposito bergabung dengan timnas Italia U21 di ajang Euro U21. Keputusan akhir akan berada di tangan klub, tentu setelah berkomunikasi dengan FIGC, tulis laporan yang mengutip sumber ini. Hal ini membuka peluang bagi Inter untuk mempertahankan pemain mudanya demi memperkuat skuad di turnamen antar klub elit tersebut. Francesco Pio Esposito sendiri sebelumnya telah menanggapi kemungkinan ini dengan penuh semangat. Dua kompetisi ini sama-sama penting, akan menjadi kehormatan bisa tampil di salah satunya, ujarnya kepada Sport Mediaset. Ia menambahkan bahwa jika harus bergabung dengan Inter untuk persiapan turnamen, ia akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Dengan potensi konflik jadwal antara turnamen FIFA dan kalender UEFA, klub-klub kini punya ruang untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri. FIFA memberikan fleksibilitas dalam konteks padatnya kalender, dan keputusan seperti ini akan sangat menentukan strategi tim, ujar pengamat regulasi turnamen internasional. Situasi ini menjadi gambaran nyata dari ketegangan antara kepentingan klub dan negara dalam dunia sepak bola modern.